Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga di kawasan Lingkar Tambak memprotes PT Vale yang dinilai tidak pro-rakyat. Puluhan warga berunjuk rasa mendesak Gubernur Sulawesi Tengah menertibkan tambang liar yang kian marak. Lebih 1 hektar lahan sawit milik warga di Desa Lembontora, Kabupaten Morowali Utara, ludes terbakar. Kebakaran melanda lahan perkebunan sawit di Jalan Poros Tomata Lembotonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Sedikitnya 1,5 hektar lahan sawit plasma tersebut ludes dilalap si jago merah. Kebakaran yang melanda lahan sawit di Jalan Trans Sulawesi tersebut terjadi Selasa pagi. Tidak diketahui dari mana asal api yang sudah menyala dan melalap lahan milik warga tersebut. Petugas gabungan TNI dan Polri yang menerima laporan tersebut langsung menuju lokasi kejadian dan berusaha memadamkan api. Dengan peralatan seadanya, petugas dibantu masyarakat setempat memadamkan api. Lokasi kebakaran yang cukup jauh dari pusat kota menjadi kendala armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Upaya petugas dibantu masyarakat akhirnya membuahkan hasil 1,5 jam kemudian. Jadi ini tadi kebetulan kita sementara melakukan perencanaan untuk monitoring survei di daerah-daerah rawan bencana, rawan kebakaran. Kita dapat informasi langsung ke sini. Tapi sudah teratasi ini, Pak? Sudah Pak. Menurunkan berapa tenaga tadi? Ini kita perangkat desa memang ada 4, tambah petugas dari BKSD ada 4 orang dan pihak kepolisian kurang lebih 6 orang. Polisi saat ini masih menyelidiki apakah kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Warga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan apalagi saat ini memasuki musim kemarau. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Nas ini untuk mengolah zakat, infak dan sedekah. Penyaluran zakat, infak dan sedekah dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu kembali dilaksanakan di kantor Kecamatan Palu Barat Selasa pagi. Sebanyak 319 mustahik atau warga penerima manfaat menerima bantuan dalam bentuk sembako dan uang tunai dengan total nilai 186 juta rupiah. Warga yang hadir didata melalui koordinasi dengan lurah dan perangkat setempat. Mereka terdiri dari kaum duafa, lansia, janda, penderita stunting, guru ngaji, hingga penyandang disabilitas. Basnas Kota Palu telah menyelesaikan penyaluran di 8 kecamatan dengan total 2.450 penerima manfaat dan nilai bantuan mencapai 1,45 miliar rupiah. Program ini merupakan bagian dari upaya menyalurkan zakat yang terstruktur agar tepat sasaran. Harian itu kalau datang orang nitip dia punya proposal, 1 minggu kemudian kami sudah dibantu itu, disurvei dulu. Kemudian ada juga kegiatan kami perlurah. Nah, perlurah. Ada juga kegiatan per kecamatan seperti ini. Kemudian ada juga kegiatan kami pada saat kegiatan di per OPD. Setelah penyaluran di Palu Barat, Basnas Kota Palu akan melakukan evaluasi untuk menentukan kecamatan prioritas berikutnya. Lembaga ini sedang menjajaki bantuan untuk pensiunan golongan rendah dan pegawai honorer yang baru diangkat menjadi P3K. Mudah-mudahan ke depannya seperti ini lagi. Jadi kami sangat merasa terbantu dengan adanya program ini. Terima kasih. Program penyaluran zakat ini diharapkan terus mendukung pemberdayaan masyarakat miskin serta memperluas manfaat dana umat di Kota Palu. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.
Kondisi jalan di Desa Kota Raya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong saat ini sangat memprihatinkan. Jalan yang menghubungkan desa-desa di kecamatan tersebut rusak parah di beberapa tempat sehingga menyebabkan kesulitan bagi warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kerusakan jalan penghubung antar desa tersebut sudah berlangsung lama namun tak kunjung diperbaiki. Janji pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut tak pernah terrealisasi. Rusaknya jalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk curah hujan yang tinggi dan kurangnya perawatan jalan. Akibatnya warga kesulitan untuk mengakses fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Namun mereka tidak punya jalan alternatif untuk menghindari jalan rusak tersebut. Jalan rusak ini sangat mengganggu aktivitas normal masyarakat sekitar, terutama yang tinggal di daerah Kota Raya, Sumber-Agung dan sekitarnya. Karena untuk beraktivitas tiap harinya itu terganggu. Jalanan yang rusak ini bikin macet kadang. Kemudian kalau hujan itu berbecek dan bisa mengotori kendaraan. Kemudian kalau panas itu sangat berdebu. Jadi ketika melewati jalan yang rusak ini bahkan kendaraan itu bisa rusak. Motor saya pun beberapa kali masuk bengkel hanya karena tiap hari melewati jalanan yang rusak ini. Warga Desa Kota Raya berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak parah tersebut sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman dan cepat. Mereka juga meminta pemerintah memperbaiki infrastruktur lainnya di Desa Kota Raya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian warga. Rabiatun Latifah dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgompas.